Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, Tuhan menjalin relasi dengan manusia itu melalui perjanjian. Selalu ada dua pihak. Dari satu pihak adalah Allah. Allah mengatakan, saya akan menjadi bapamu, saya akan menjadi Allahmu. Dari pihak manusia, Tuhan meminta kesetiaan. Tuhan meminta ketaatan kepada firman Allah. Nah, tadi dalam bacaan pertama terjadilah perjanjian itu antara Allah dengan Abraham. Perjanjian Tuhan dengan manusia tidak hanya terjadi dengan Abraham, tetapi terjadi juga dengan Musa, terjadi juga dengan Daud, dan akhirnya terjadi dengan Yesus Kristus. Nah, dalam perjanjian ini Allah selalu setia. Setia menjadi Bapa, setia menjadi Allah, setia menjadi pelindung, setia dalam memberi makan dan minum, setia dalam memelihara kita manusia. Tetapi manusia selalu tidak setia. Berulang-ulang kali manusia jatuh di dalam dosa. Berulang-ulang kali manusia mengingkari perjanjian dengan Allah itu. Nah, itu yang kita sebut dengan nama dosa. Nah, ibu bapak, pada zaman Musa, Israel dibelenggu oleh Mesir. Musa diutus oleh Allah untuk membebaskan Israel dari perbudakan itu. Dari belenggu orang-orang Mesir, belenggu Raja Firaun. Musa membebaskan Israel. Nah, ibu bapak, dosa dalam masa sekarang mengingatkan kita kepada peristiwa Mesir itu. Bahwa ketika Israel dibelenggu oleh perbudakan, Musa membebaskan mereka. Demikian pula kami manusia, ketika kami dibelenggu oleh dosa-dosa kami, Kristuslah yang membebaskan kita dari dosa itu. Kenapa? Kenapa Kristus membebaskan kita? Kenapa pembebasan dari dosa itu penting? Kenapa kita harus menjadi orang merdeka? Karena kita mesti masuk ke rumah Bapa. Kita mesti masuk ke surga. Dan surga itu hanya bagi mereka yang bebas dari dosa. Dari mereka yang tidak terkena noda oleh karena dosa-dosanya. Nah, sama seperti Musa membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir, Kristus membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Bagaimana cara? Pertanyaan kita, bagaimana cara Kristus membebaskan kita dari dosa itu? Ibu bapak, apakah kita tidak mampukah membebaskan diri kita sendiri dari dosa? Mazmur 49 menjawab bahwa tidak ada satu orang pun dari antara kita yang mampu membebaskan diri dari dosa itu. Tidak ada yang mampu. Kenapa? Dosa itu membawa kepada kematian. Nyawa kita terancam pada waktu kita berdosa. Terancam karena kita tidak akan menikmati kemuliaan abadi itu. Kita tidak akan memiliki kebahagiaan sejati oleh karena dosa itu. Dan dikatakan dalam Mazmur 49 ayat 8-9, tidak ada satu orang pun yang mampu membebaskan nyawanya di hadapan Tuhan. Dosa membawa kematian. Kata Mazmur 49, terlalu mahal harga tebusan sebuah nyawa. Dan selalu apa yang manusia buat untuk menebus nyawanya itu selalu tidak memadai. Nah,
pertanyaannya, kalau begitu, apakah kita tidak akan selamat? Apakah kita tidak akan mencapai surga? Apakah kita tidak akan menikmati kemuliaan yang pada hari ini dijanjikan kepada kita melalui kemuliaan Kristus di Gunung Tabor itu? Apakah itu jauh daripada kita? Karena kita tidak mampu membayar nyawa kita ini. Nah, ibu bapak, Kristuslah yang akan membayarnya. Bagaimana cara Kristus membayar nyawa kita itu? Itulah yang menjadi pokok pembicaraannya dengan Musa dan Elia di gunung yang tadi kita dengar di dalam Injil itu. Nah, bagaimana cara Yesus membayar nyawa kita? Sebab dengan dosa kita mati. Dengan dosa kita berutang kepada Allah. Dan utang kita itu harus dibayar dan kita tidak mampu membayarnya. Maka Yesuslah yang membayarnya. Dan kita semua tahu Yesus pergi ke Yerusalem untuk membayar utang-utang kita supaya kita bebas dari dosa dan kita boleh punya tempat di dalam surga. Cara Yesus membayarnya adalah dengan darahnya. Dengan darahnya. Maka Santo Petrus dalam suratnya berkata bahwa pembayaran Kristus atas nyawa-nyawa kita itu mahal karena tidak dengan uang, tidak dengan perak, tidak dengan emas, tidak dengan berlian, tetapi dengan nyawanya, dengan darahnya sendiri. Dan itu sangat berharga, sangat mahal. Ibu bapak, saudara-saudari, kita sekarang ada di dalam masa pantang dan puasa. Dalam Injil tadi kita dengar kata-kata dari Tuhan yang bersaksi bahwa ini adalah putraku yang kupilih, dengarkanlah dia. Nah, kita semua pada masa pantang dan puasa ini, kita diminta untuk mendengar Yesus. Membuka diri kepada firman-Nya. Dan firman-Nya itu memberi kepada kita jalan pantang dan puasa yang benar. Ibu bapak, pantang dan puasa itu membuat kita belajar untuk menderita. Kenapa menderita? Karena pantang dan puasa itu berarti kita belajar untuk meninggalkan apa yang menyenangkan kita. Umpamanya, saya pada waktu shopping, saya belanja sampai sekian banyak juta saya bayar untuk shopping saya. Nah, pada masa pantang dan puasa, kami diajar untuk coba jangan belanja terlalu banyak. Seperti biasa, juta-juta, sekarang saya hanya belanja 1 juta saja. Apa maksudnya? Supaya yang biasa saya belanja 3 juta itu, saya simpan 2 juta. Nanti dia 2 juta itu punya dampak sosial. Dampak sosialnya apa? Untuk orang-orang yang susah. Nah, itu maksudnya berpantang dan berpuasa dengan dampak sosial. Dengan cara kita menghemat, dengan cara kita sadar biaya. Atau kalau kita berinvestasi dengan dampak sosial. Artinya untuk kepentingan orang-orang lain yang susah. Nah, ibu bapak, cara ini membuat kita menderita karena tidak sesuai dengan apa yang kita anggap kita menikmatinya. Itu kenikmatan kita. Pantang dan puasa itu justru melatih kita supaya kita belajar untuk menderita, supaya hasil dari penderitaan kita itu mengekang diri melalui pantang dan puasa, hasilnya berguna untuk orang lain selain untuk diri kita sendiri. Nah, Kristus memberi teladan kepada kita. Dia membayar utang-utang kita melalui darahnya. Kita juga belajar untuk membebaskan sesama kita dari keterpurukannya, dari kemiskinannya, dari ketidakadilan yang menimpa dia, dari penindasan. Kita belajar menolong sesama kita dengan cara pantang dan puasa kita. Hasil pantang dan puasa itulah yang kita persembahkan untuk pembebasan saudara-saudara kita. Amin.